Kayaknya Mas Gibran ikut kesel ketika Pak Jokowi nggak diundang PDIP sampai dituduh sok sibuk. Nah, beliau mengatakan ingin datang jika diundang dan berharap diundang oleh PDIP dalam acara Rakernasnya. Sindiran ini sangat telak sekali. Mari simak videonya. Banyak. Pak Jokowi nggak diundang ke Rakernas PDIP, Mas Gibran juga. Masa nggak diundang? Ya. Diundang kok? Hah? Nggak diundang? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Kalau Mas Gibran Ya tanya, diundang nggak? tanya aja ke teman-teman PDI Perjuangan. Kalau Mas Gibran diundang nggak? Coba nanti saya lihat ya, undangannya sudah sampai atau belum. Kalau bisa diundang datang nggak? Kalau bisa diundang nggak? Insya Allah datang kalau ada undangannya. Berikan kesempatan hubungan sama Pak Jokowi di balik kemarin. Ya cukup baik, nggak ada masalah kan. Semuanya baik-baik saja ya. Santai sekali jawaban Mas Gibran ini. Beliau mau datang kalau diundang PDIP. Sambil cengar-cengir itu tandanya nyindir bahwa Pak Jokowi tidak diundang karena gagalnya move on PDIP kalah ya. Nah, sampai tuduh-tuduh Pak Jokowi sok sibuk segala. Ini pernyataan Jarod ini adalah bentuk sakit hati dan susah move on yang masih dirasakan PDI Perjuangan karena kalah dalam Pilpres 2024. Susah move on ya, dan saya pikir akan lama ini, dan mungkin juga nggak bisa sembuh ya. Jadi ya kita biarkan saja lah. Memang Pak Jokowi lebih baik mengurus rakyat dan bangsa ini, itu yang hal-hal yang lebih penting daripada sekedar melihat nanti Pak Jokowi juga melihat kesedihan orang itu apa yang mau bisa dihibur gitu. Sebelumnya PDIP mengungkap alasan tidak mengundang Presiden Jokowi di Rakernas PDIP. Dalam Rakernas, PDIP akan menyampaikan sikap politik pasca pemilu 2024. Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat, alasan tidak mengundang Jokowi karena Presiden saat ini sibuk dan menyibukkan diri. Selain tidak mengundang Presiden, Rakernas juga tidak mengundang Wakil Presiden Ma'ruf Amin. PDIP akan membahas sejumlah hal strategis, sikap politik pasca Pilpres, termasuk persiapan Pilkada di Rakernas kelima 24 hingga 26 Mei mendatang. Termasuk diantaranya sikap politik PDIP pada pemerintahan mendatang dan strategi pemenangan Pilkada 2024. Tapi yang jelas Presiden dan Wakil Presiden tidak diundang. Ya. Kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri. Dan Pak Komar pasti setuju. Ya. Jadi ini hanya untuk internal PDI Perjuangan. Karena pesertanya untuk internal PDI Perjuangan. Enggak, kalau Jokowi enggak lah. Biar nanti masyarakat yang menilai semua statement yang disampaikan oleh Mas Seno dan PDIP. Semua rakyat juga tahu kan, jadi nanti ya biar saja. Kalau yang pasti saya mau bilang bahwa ini masalah internal, bagaimana sikap dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu biar saja, tapi bagi Presiden Joko Widodo dengan seabrek-abrek ya istilah saya itu jadwal yang ada, tapi kan publik juga bisa punya penilaian sendiri, teman-teman media juga bisa menilai kan. Acaranya nanti baru tanggal 24, kemarin sudah press conference, kemudian menyebutkan tentang Presiden Joko Widodo sibuk dan menyibukkan diri. Biarlah nanti publik yang menilai apakah pernyataan yang tulus, kemudian tidak, itu lain cerita. Tapi saya mau bilang bahwa
sudah waktunya, saatnya sekarang, mari kita move on. Ya. Soekarno adalah seorang negarawan yang luar biasa sejatinya. Kenapa kalian tidak mengikuti akhlak dan perilaku Soekarno dalam melihat masa depan bangsa dan negeri ini? Supaya mari jelas kita bicara dengan baik, karena Republik ini membutuhkan sebuah langkah-langkah yang maju di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran. Baik, dari Bang Abalin coba kita langsung minta analisisnya dari Mas Adi Prayitno. Ini seperti apa Mas tanggapannya bahwa PDIP tidak mengundang Presiden Joko Widodo dengan alasan bahwa Presiden ini sibuk gitu. Artinya sudah berasumsi duluan nih. Nah, ini Anda melihat analisisnya seperti apa? Mas Adi, silakan. Ya, kalau saya melihat dari jauh, ini kan mempertebal bahwa sebenarnya hubungan antara Jokowi dan PDIP ini wassalam. Sudah tak ada lagi yang kemudian bisa menjadi lem berekat di mana Jokowi dan PDIP ini bisa bersatu kembali di kemudian hari. Jadi argumen yang disampaikan oleh PDIP, Pak Jarod, kemudian Aryo misalnya tadi itu kan sebenarnya adalah argumen-argumen normatif yang berbau sindiran secara terbuka, di mana memang PDIP itu sudah menganggap Jokowi bukan siapa-siapa lagi. Jokowi sudah tak dianggap sebagai kader, Jokowi sudah dianggap tidak sebarisan dengan mereka, Jokowi sudah dianggap tidak mau baris berbaris dengan kepentingan politik PDIP. Bagi saya agak aneh kalau di kemudian hari masih ada upaya-upaya untuk terus mengaitkan antara Jokowi dan PDIP. Karena bagi kita pun yang melihat dari jauh sudah tak ada lagi hubungan antara Jokowi dengan PDIP. Ini kan titik kulminasinya itu bisa dibaca ketika Jokowi merestui Gibran Rakabuming Raka, kemudian maju Pilpres berpasangan dengan Prabowo Subianto yang notabene-nya itu menghadapi calon yang diusung oleh PDIP, Ganjar dan Mahfud. Saya kira sejak saat itulah kemudian ada hubungan yang tak lagi bisa diselamatkan. Ada hubungan yang renggang, ada hubungan yang kemudian terputus yang tak bisa disambung antara Jokowi dan PDIP. Oleh karena itu praksis setelah Jokowi merestui Gibran maju dalam Pilpres, dalam acara-acara penting yang dilakukan oleh PDIP, entah itu Rakernas, entah itu ulang tahun, entah itu misalnya halal bihalal, PDIP juga kelihatan sama sekali tidak terlampau menganggap Jokowi sudah menjadi bagian dari keluarga besar mereka. Jadi bagi saya tak ada cerita lagi ke depan bahwa Jokowi PDIP dan PDIP masih menganggap Jokowi. Dan saya turut meyakini bahwa biarkanlah PDIP itu seperti apa yang terjadi pada hari ini, sudah menganggap Jokowi itu outsider, dan begitu pun Jokowi sudah menganggap PDIP bukan sebagai rumah besarnya, tempat untuk mengakselerasi semua kepentingan politiknya. Karena bagi saya tidak lucu, karena hampir sepanjang pemilu presiden di 2024 ini, kawan-kawan PDIP kan menyerang Jokowi secara terbuka, agresif, membuka aurat politik, kelemahan-kelemahan politik, dan luka politik yang itu tentu menjadi luka yang sampai saat ini masih membekas. Oleh karena itu Vita, bagi saya yang paling penting adalah ke depan tak ada lagi hubungan antara Jokowi dan PDIP. Ini mempertegas hubungan PDI Perjuangan dan juga Jokowi ini berakhir. Kita tanyakan ke Mas Seno, betul nggak itu Mas Seno? Ya, kalau dibilang bahwa oleh Ustadz Adi Pray tadi bahwa Pak Jokowi sudah tidak memedulikan PDI Perjuangan sebagai rumah, bukan hanya tidak memedulikan, tapi kalau dari pengakuannya Mas Andi Wijayanto misalnya itu kan konsepnya dalam seperti membakar rumahnya sendiri. Jadi bukan tidak peduli lagi, tapi dibakar rumahnya kalau kata Mas Andi Wijayanto. Dan terima kasih Bang Ngabalin tadi diberikan ingatan tentang Bung Karno. Saya rasa kalau dari apa yang disampaikan oleh Mbak Rike Diah Pitaloka bahwa Pak Jokowi pernah menyampaikan ideologi itu nggak perlu, saya rasa itu berlawanan sebenarnya dengan apa yang menjadi karakter politik dari Bung Karno, seorang ideolog politik yang menciptakan Pancasila, yang itu kemudian menjadi basis dari way of life kita. Sikap-sikap itu atau statement-statement yang diungkapkan oleh para tokoh-tokoh yang pernah bersinggungan dengan Pak Jokowi, ini kan menggambarkan bahwa ada perbedaan pemikiran politik yang mendasar, yang fundamental tentang apa yang menjadi perjuangan politik PDI Perjuangan yang digerakkan karena keyakinan dengan praktek langkah politik yang kemudian diteladankan oleh Pak Jokowi. Saya rasa ini kan dua hal yang berbeda. Maka saya rasa kalau itu memang terjadi menjadi alasannya bukan kami yang kemudian menutup jalan untuk Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi lah yang membakar jembatan itu, yang membuat blokade itu, sehingga kami juga sulit kalau mau bicara yang lain-lain. Saat bicara tentang persatuan atau kesatu paduan hati, ini kan
butuh kesamaan pemikiran dulu. Baik, kami sudah kalau mendapatkan ini udah poinnya. Tidak semua, saya rasa ya apakah Baik, kami sudah mendapatkan poinnya. Ini Terima saya kasih rasa kepada sikap politik Bapak-Bapak itu semua yang juga telah penting di bergabung dalam politik Indonesia. dalam dialog bersama Kabar Petang. Terima kasih Bapak-Bapak semua, selamat sore dan kita akan melihat kejutan-kejutan apa yang diberikan Ya. PDIP dalam Rakernas ya.